Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih karya Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan ya pada, kalau tidak keliru, halaman 38 sekarang ya. Yaitu tentang laisa lil musyrikina hujjatun fi syirkihim. Jadi orang-orang musyrik itu tidak punya hujjah sama sekali dalam kesyirikan mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadir sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, maka Syekh Abdul Salam bin Barjas mengatakan walaisa lil musyrikina mustanadun fi syirkihim la min aqlin sahihin wala min naqlin anil mursalin. Jadi orang-orang musyrik itu mereka sama sekali tidak punya sandaran ya dalam kesyirikan mereka. Baik dari akal yang sehat, gak ada dasarnya gitu. Berdasarkan akal sehat tidak ada, apalagi berdasarkan dalil nakli yang dinukil dari para rasul, bahkan dari para rasul sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari dulu, ya, dari pertama kali Allah mengutus rasul sampai Nabi Muhammad SAW itu gak ada dasarnya mereka. Dalil naklinya gak ada sama sekali. Nah, dalil akal juga tidak bisa ya, nggak ada. Itu kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Lalu beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran dari surah Az-Zuhruf ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Itu kata Allah Ta'ala ya, beliau Muhammad SAW disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertanya, was'al, bertanyalah atau tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad, man arsalna min qablika min rusulina ya, dari rasul-rasul ya, atau kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelum engkau, min rusulina, dari utusan-utusan kami, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami, kata Allah, menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah ya, zat yang maha rahman ya, yu'badun, yang atau untuk disembah ya. Ada enggak gitu. Jadi suruh nanya rasul-rasul yang sudah Allah utus ya, bahkan sebelum Rasul Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, ada enggak gitu yang dijadikan sesembahan selain Allah yang disembah? Nah, jawabannya tentu tidak ada. La annahu la yujad, tidak ada ahadun minal mursalin da'a ila ibadati alihatin ma Allah. Itu. Jadi ini ayat ya, bentuknya pertanyaan istifham ya, akan tetapi maksudnya adalah litankir ya, untuk mengingkari bahwa tidak ada gitu seorang pun rasul utusan Allah yang menyeru umatnya untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Menyembah Allah juga menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah.
Bal akan tetapi kulluhum min awwalihim ila akhirihim yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Semua nabi dan rasul itu mendakwahi kaumnya, baik dari yang pertama sampai yang terakhir, semua dakwahnya isinya adalah mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Itu semua dari dulu gitu. Bukan hanya Nabi Muhammad, sebelum-sebelumnya juga demikian. Nah, jadi emang kesyirikan itu ya dari dulu ya. Pun begitu dakwah tauhid itu dari dulu ya. Sejak Allah turunkan Rasul pertama sampai yang terakhir isinya sama. Nah lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Allah Azza wa Jalla mengingatkan ya, kepada dalil akal yang membatalkan kesyirikan orang-orang musyrik gitu ya. Jadi Allah berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 4 ini ya, membantah kesyirikan orang-orang musyrik dengan bantahan yang sangat rasional gitu, yang sangat masuk akal. Jadi ini dalil ya, dalil akal dalam dalil nakal. Dalil akal dalam dalil nakal. Dalil nakal itu yang dinukil dari Al-Quran atau Sunnah. Dalil akal berdasarkan logika gitu ya. Maka Allah Ta'ala lagi-lagi menyuruh Nabi Muhammad SAW ya, ketika mendakwahi kaumnya untuk kul, katakan wahai Muhammad, ara'aytum ma tad'una min dunillahi. Ya. Ara'aytum maknahu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ya, maknanya arsyiduni, tunjukkan kepadaku gitu, tentang Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Atau dalam tafsir lain makna ara'aytum yakni akhbiruni, kabarkan kepadaku tentang Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku apa yang sudah mereka ciptakan ya, dari apa yang ada di bumi. Amlahum sirkun fis samawati ya, atau apakah mereka punya andil dalam proses penciptaan langit? Ada enggak gitu? Utuni bi kitabin min qabli hadza, datangkan kepadaku dengan kitab yang datang sebelum ini, sebelum Al-Quran. Ada enggak gitu dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, ada enggak ya, yang menjelaskan tentang ya, pembenaran terhadap kesyirikan mereka, atau yang menjelaskan bahwa sekutu-sekutu Allah itu mereka menciptakan sesuatu di bumi atau ikut serta dalam proses penciptaan langit. Ada enggak gitu? Au atharatin min ilmin, atau dari peninggalan ilmu orang-orang terdahulu ya, dari para ulama terdahulu. Ada enggak keterangannya? In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar gitu. Nah ini sama, pertanyaan ini pun ya adalah pertanyaan yang istifham, yang tujuannya adalah litankir ya, untuk mengingkari perbuatan orang-orang musyrik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Enggak ada gitu. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah, patung-patung yang disembah, atau siapapun yang disembah selain Allah, mereka itu kan enggak menciptakan apa-apa. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sama sekali mereka tidak menciptakan apa-apa. Lah kok disembah kan gitu. Kan bodoh sekali orang yang menyembah sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa. Bahkan mereka sendiri dibuat. Patung itu yang buat siapa? Kan mereka sendiri manusia. Lah kok mereka yang buat, mereka yang nyembah. Kan jahilnya murakkab itu. Ya. Jahilnya kuadrat itu ya. Nah itu betul-betul orang-orang syirik musyrik itu betul-betul jahil mereka itu ya.
Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, saya Abdul Salam bin Barjas mengatakan fahadza dalilun aqliyun qati'un. Ini adalah dalil akli ya, yang sangat telak gitu ya. Ala anna kullaman siwallah, bahwa segala sesuatu selain Allah fa ibadatuhu batilah, maka beribadah kepadanya atau menyembah mereka sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Karena apa? Berdasarkan ayat 4 surah Al-Ahqaf tadi, id lam yakhluqu syai'an wa lam yakun lahum muawanatun ala khalqi syai'. Karena mereka itu betul-betul tidak menciptakan apapun, bahkan tidak menolong Allah sedikit pun dalam proses menciptakan apapun, tidak ada. Innamallahu wahdahul mutafarridu bidzalik. Nah, tetapi Allah sendiri yang menciptakan itu semua. Falima ibadatuhum idzan? Lalu kenapa mereka menyembah sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu? Atas dasar apa gitu? Kenapa? Nah, ini. Jadi ini dalil sangat rasional Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Apalagi kalau kita buka keterangan lebih rinci di dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Hajj ayat 73. Nah, bisa Bapak Ibu buka ya dalam surah Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah, kata Allah taala. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya mereka yang kalian sembah selain Allah itu lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu. Mereka itu bahkan enggak akan mungkin bisa menciptakan zubab. Seekor lalat aja enggak mungkin bisa gitu. Ya, tidak mungkin bisa. Walau ijtama'u lahu ya. Meskipun mereka semua berkumpul gitu. Tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu semua berkumpul, itu sama sekali mereka tidak bisa menciptakan ya, walaupun hewan sekecil zubab ya, lalat gitu ya, enggak akan bisa. Bahkan lalu Allah taala mengatakan wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an, seandainya lalat itu merampas sesuatu dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, macam-macam kan Tuhan itu, bisa patung, ya, bisa batu, bisa pohon, bisa manusia. Bisa nggak manusia dituhankan? Bisa. Padahal mereka nggak bisa ciptain apa-apa, bahkan lalat pun enggak gitu ya. Bahkan seandainya lalat itu merampas sesuatu dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, misal gini deh, seandainya kalau patung jelas ya, patung dilumuri oleh minyak lah, biar bagus gitu ya, dia buat patung dari kayu, biar mengkilap, bagus gitu patungnya diminyakin tiap hari. Ya, terus kemudian lalat hinggap di patung yang dituhankan oleh mereka itu. Lalu lalat mengambil minyak, mungkin nggak lalat mengambil minyak dari patung? Mungkin kan? Mungkin. Kira-kira itu patung bisa nggak nepok lalat? Nggak bisa. Patung, ya nggak mungkin. Ya. Atau manusia deh yang bisa gerak misalnya. Seandainya ada manusia dituhankan gitu ya. Lalu lalat mengambil sesuatu dari makanan yang orang yang dianggap Tuhan itu misalnya, dirampas oleh lalat gitu. Apakah orang itu bisa otomatis pasti bisa mengembalikan? Bisa nggak kira-kira mengambil lagi apa yang dirampas oleh lalat itu? Enggak.
Wong kita pakai alat yang kita beli aja kadang-kadang lepas kan. Lalat kita pukul nggak kena juga kan. Walaupun kadang kena juga. Tapi kan kita nggak bisa ambil lagi apa yang diambil oleh si lalat itu. Padahal lalat makhluk yang lemah gitu ya. Itu nggak bisa. Nah, maka dikatakan kata Allah, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Maka si Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu sama sekali tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah diambil si lalat tadi. Dha'ifat talibu wal matlub. Jadi at-talib yang dimaksud di sini orang yang mencari sesembahan atau yang menyembah, al-matlub adalah orang yang disembah atau sesuatu yang disembah. Semua sama lemahnya. Yang menyembah lemah, yang disembah juga lemah. Dha'ufat talibu wal matlub, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Bantahan telak ya, hujah yang sangat rasional yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ya, dalam surah Al-Hajj ayat 73 tadi. Nah, betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi kalau ada sesuatu, ya, kita punya sesuatu, lalu diambil, dirampas oleh lalat sedikit saja gitu. Apakah kita bisa menyelamatkan apa yang sudah diambil oleh lalat itu? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Nah, jadi ya lemah. Ya, siapapun nggak bisa. Padahal tadi lalat adalah makhluk Allah yang lemah. Nah, ini oleh karenanya sangatlah tidak masuk akal jika ada orang menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sangat batil ya. Nah, kemudian summa nafallahu an yakuna lil musyrikina dalilun minan naqli anil kutubil munazzalah awir rusulil mursalah bima zahabu ilaihi minasyirki. Allah menafikan ya bagi orang-orang musyrik dalil, baik dalil nakal dari kitab-kitab yang sudah Allah turunkan atau dari para rasul yang Allah kirim, nah, tentang apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Itu nggak ada gitu, dasarnya nggak ada sama sekali. Mereka nggak punya hujjah. Nah, lalu kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, "Fabana alla hujjata lil musyrikina mutlaqah." Maka jelaslah orang-orang musyrik itu sama sekali tidak punya alasan, tidak punya hujjah, sama sekali tidak punya hujjah. Nah, maka akhirnya apa? Fakanu minal khalidina fi nari jahannama wa bi'sal masir. Mereka itu termasuk orang-orang yang kelak kekal di dalam neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi pelaku kesyirikan itu banyak ya. Itu kalau diterangkan oleh ya, Abu Ais Muhammad Sami dalam kitab At-Ta'liq Al-Mali Syarah Al-Mu'taqad As-Sahih, beliau memberikan beberapa gambaran yang terjadi ya di sebagian kaum muslimin yang ngaku Islam lah. Ya. Seperti misalnya orang-orang yang menyembelih hewan untuk tokohnya. Kalau di sini disebutkan untuk Husain. Syiah Rafidhah itu mereka ketika menyembelih dipersembahkan kepada Husain bin Ali ya. Atau nah waman ala sakilatihim min gulati sufiyah fi baladina katanya. Atau mereka yang sejenis dengan orang-orang Syiah Rafidhah dari kalangan sufi ya, yang golat gitu ya. Melampaui batas di negeri kami kata beliau. Di mana mereka mengatakan katanya mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala menurut pengakuan mereka ya, padahal wala yataqarrabuna ilallahi bal yataqarrabuna ilal makbur. Mereka itu sesungguhnya bukan bertaqarrub kepada Allah melainkan mendekatkan diri mereka kepada orang yang ada di kuburan yang sudah mati. Lalu sebut tokoh-tokoh misalnya ada Al-Badawi, ada Ad-Dasuki ya, itu di antara tokoh yang ditemukan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas ya, yang sering kuburannya itu didatangi gitu ya. Tadi Al-Badawi, Ad-Dasuki, termasuk Husain gitu ya. Di mana mereka ya
Maksudnya orang-orang musyrik ini yazbahuna inda qabrihim, menyembelih di dekat kuburan tokoh-tokoh itu. Harapannya apa? Ya harapannya agar tokoh-tokoh yang mereka muliakan itu bisa membantu mereka. Bahkan wa yakhafunahum min dunillahi azza wajalla. Mereka itu takut gitu kepada tokoh-tokoh seperti Al-Badawi, Ad-Dasuki. Jadi kalau mereka tidak menyembelih di dekat kuburan tokoh-tokoh ini akan terjadi sesuatu. Nah itu ya. Akan terjadi kesempitan. Nah maka mereka itu yang dilakukan. Menyembelih atau bahkan ada istighosah ya. Istighosah itu di kuburan orang-orang soleh. Bahkan di Indonesia juga ada itu. Di beberapa tempat ya. Ada dulu seorang mahasiswa cerita kepada kami. Saya tinggal di daerah ini, Ustaz. Dia menyebutkan nama daerahnya. Terus kalau di kampung antum gimana itu istighosah? Ya, biasanya istighosah kalau di kampung saya itu kumpul di makam orang soleh. Itu kumpul di sana, banyak orang datang istighosah. Ya. Dan dilakukan harus di kuburan orang soleh itu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apa yang dilakukan itu juga adalah kesyirikannya. Karena mereka merasa kalau berkumpul lalu beristighosah di samping kuburan orang soleh itu akan dikabulkan permohonannya. Istighosah itu apa? Memohon supaya kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu diangkat. Nah, makanya mereka datang ya ke kuburan orang soleh, harapannya apa yang mereka inginkan itu sampai kepada Allah melalui orang yang sudah mati itu, orang soleh tadi. Nah ini juga jenis kesyirikan yang banyak terjadi di negeri kita ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, mereka itu sama aja. Tidak bisa membantu apa-apa ya. Minta tolong kepada makhluk yang sudah mati atau yang pernah juga kami ceritakan ya. Thariqah misalnya. Itu di Thariqah itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang juga di beberapa thariqah tertentu gitu ya. Ada pengikut thariqah tertentu gitu ya. Di Jawa. Ya, di daerah tertentu diceritakan kepada kami ya. Guru kami di sana, tinggal di sana ada pesantren, ada kalendernya juga ditunjukkan kepada kami. Oh ini. Nah, dalam thariqah itu kalau mau masuk itu ada maharnya. Nah, di antara ajaran thariqah tersebut adalah apa? Sedekah harus ke mursyidnya, ke gurunya. Tidak boleh ke yang lain. Nah, tentu disampaikan ya akan dibangun pesantren dan seterusnya. Tapi mengharuskan seseorang sedekah kepada orang tertentu itu apakah ada tuntunnya dari syariat? Kan tidak ada. Tapi semua pengikut thariqah tersebut harus ke sana sedekahnya. Kalau tidak, maka akan ada bahaya. Nah, akhirnya takut tuh, para pengikutnya itu takut. Dan qadarullah gitu. Ada salah satu anggota thariqah tersebut pernah gitu sedekah kepada pihak lain bukan kepada gurunya. Atau yang harusnya sedekah enggak sedekah, sudah punya dia, cuman enggak disedekahkan ke gurunya. Terjadi kecelakaan. Gitu ya. Tahu-tahu ada kecelakaan. Lalu menyebarlah di antara murid-murid para pengikut thariqah tersebut, oh itu dia, gara-gara dia tidak sedekah ke mursyidnya. Semakin takutlah mereka. Jadi selalu dikait-kaitkan. Nah, itu ada. Kami cerita begini karena orangnya cerita gitu, pengikut thariqahnya cerita. Jadi takut. Jadi itu akibatnya kalau tidak sedekah ke sana, Bapak Ibu dan sekalian. Nah itu. Tapi kalau istiqomah sedekah ke sana, kita bisa minta tolong sama guru kita, sama mursyid kita. Kata dia ya, si pengikut thariqah ini. Misalnya kalau ada bencana apa, udah kita tinggal panggil apa? Tinggal panggil aja. Mursyidnya dipanggil-panggil namanya. Itu. Pernah terjadi ya, tetangganya kebakaran. Lalu rumah dia kan dekat nih. Si
pengikut thariqah ini kan rumahnya dekat gitu. Dia takut sekali kalau api itu akhirnya membakar rumahnya dia juga kan, karena mepet gitu rumahnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, apa yang dilakukan oleh si pengikut thariqah ini? Enggak telepon, dipanggil-panggil nama mursyidnya. Mbah, tolong. Ini rumah saya mau kebakar, Mbah, tolong selamatkan rumah saya. Padahal dia di mana? Mursyidnya di mana? Gurunya di mana? Itu jauh jaraknya. Lebih dari 80 kilo lah ya. Sama-sama Jawa Tengah tapi jauh ya. Jauh gitu. Nah, sekalian, tapi berhasil gitu. Tidak terbakar rumahnya. Qadarullah rumahnya gak kebakar. Dia cerita itu kan bangga gitu. Dengan penuh kebanggaan. Kayak begitu syirik apa bukan? Ya jelas itu kesyirikan. Tapi justru dia bangga gitu. Bukti bahwa kalau kita manut sama guru, beres urusan. Padahal kalau masih pakai HP sih masih lumayan lah. Mbah, tolong Mbah, ini rumah saya kebakaran. Ya sudah, kata guru mursyidnya. Kamu ambil selang, ambil air, atau kamu telepon sama damkar. Itu masih mungkin. Iya kan? Iya, karena dia komunikasi langsung sama mursyidnya. Lah ini enggak. Dia hanya sambat gitu. Sambat kepada mursyidnya. Dan berhasil gitu. Nah, kesyirikan yang begini, ini konkret ada Bapak Ibu. Terjadi itu. Nah, kami cerita begini ini karena memang ada itunya, ada pelakunya gitu. Nah, dan itu contoh ya, contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, kalau kita mau minta tolong kepada makhluk, syaratnya makhluk itu harus ada. Itu yang dibolehkan. Kalau makhluknya tidak ada di tempat, bisa nggak? Ya nggak bisa seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, la an akuna fil bahri wa aqulu ya fulan a'inni wa huwa fil bar. Ya, jangan sampai ketika kita ada di laut, ada ombak besar terombang-ambing kita, lalu kita manggil-manggil ya fulan, wahai Mbah guruku. Ya, padahal gurunya ada di daratan gitu ya. Dia manggil-manggil sementara dia ada di lautan, digulung oleh ombak besar. Itu nggak mungkin bisa seperti itu. Ya. Jadi syaratnya harus ada. Yang kedua, selain harus ada, dia harus mampu. Ya, minta tolong kepada makhluk, satu syaratnya makhluk itu harus ada di dekat kita. Ya. Atau bisa langsung komunikasi lah kalau di zaman sekarang ya. Bisa pakai telepon mungkin bisa. Kalau di zaman sekarang. Ada konkret gitu, ada komunikasi langsung. Kalau enggak ya itu syirik. Tadi pakai sambat gitu ya. Kalau pakai telepon bisa jadi oke, bisa diterima. Yang kedua, an yakuna qadiron ala hadzal amr. Makhluk yang kita mintai tolong untuk menyelamatkan kita ini harus mampu melakukan apa yang kita inginkan. Itu boleh. Misalnya Mas Fajar, tolong nih saya nggak punya garam di rumah. Datanglah antum ke rumah saya bawain garam misalnya. Itu boleh atau tidak? Boleh, karena mungkin dia bisa. Tapi kalau Mas Fajar tolong tahan hujan nih, jangan sampai hujan, saya hari ini ada acara penting. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, maka itu syirik. Fenomena itu terjadi nggak di negeri kita? Ada nggak? Ada. Ya, itu yang pawang hujan bawa apa itu ya? Yang akhirnya dia ya diejek-ejek juga oleh netizen gitu ya. Nah, itu ya. Nah itu, jadi dan sayangnya fenomena kesyirikan itu sayangnya dilakukan oleh orang-orang penting gitu. Nah itu bahaya sekali. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, karena menghentikan hujan itu tidak mungkin mampu manusia melakukannya. Atau misalnya ya minta disembuhkan sakit itu nggak bisa juga. Ke dokter misalnya, kita yakin dokter bisa nyembuhin. Pak dokter, Bu dokter, tolong sembuhkan saya. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh kayak begitu. Karena nggak mungkin dia bisa nyembuhkan. Paling hanya bisa ngasih saran. Cobalah kamu minum obat ini. Apakah pasti kalau minum obat itu sembuh? Belum tentu. Gitu. Nah ini, ya, kalau ada misalnya di antara kita, dia yakin betul kalau berobat kepada dokter fulan pasti sembuh.
Itu juga fenomena kesyirikan. Karena kesembuhan biadillahi azza wa jalla. Ada di tangan Allah azza wa jalla. Mintalah sama Allah Ta'ala. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi itu yang perlu dipahami. Sehingga orang-orang musyrik itu mereka sama sekali tidak punya dasar. Nah, oleh karenanya kita sebagai hamba wajib ya paham betul masalah tauhid uluhiyah ini. Jangan sampai kita enggak ngerti, karena ketika kita enggak paham yang terjadi adalah kesyirikan. Kalau kita melakukan syirikan dan kita tidak taubat dari perbuatan syirik tersebut, kelak nanti kita akan kekal di dalam neraka. Wa masiruhu jahannam wa bi'sal masir tadi ya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan karunia kepada kita ya tauhid yang murni ya. Dan karunia kepada kita semoga Allah memberikan karunia kepada kita berupa apa? Ya, untuk senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita kelak dipanggil oleh Allah azza wa jalla. Ya, ini doa kita semua ya bersalian, karena ya kalau udah syirik wah itu bahaya sekali ya. Maka kita yang sudah ngaji kitab tauhid harusnya betul-betul kita bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Nah, di sini lagi sekali lagi terakhir ya. Maka kalau kita ingin dakwah kita berhasil, ikutilah manhajnya para nabi dan rasul, dakwahilah masyarakat itu tentang pentingnya tauhid uluhiyah gitu ya. Kalau udah berangkat dari situ, nah nanti gampang yang lainnya gampang ikutin. Tapi kalau kita mulai dari masalah yang lain, ya, masalah kesehatan dakwahnya misalnya, atau masalah politik misalnya, atau masalah pendidikan misalnya, itu yang kita dahulukan sementara tauhidnya kita tidak garap gitu ya. Itu nanti akhirnya gagal-gagal juga gitu. Tidak bisa merubah ya masyarakat dengan perubahan yang signifikan. Tapi kalau tauhid, nah itu nanti gampang yang lain dibenarkannya. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, yang bisa kami terangkan pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Jadi dari fenomena kalau namanya ada seorang pedagang, dia laris, terus orang-orang itu pedagang itu mencari apa? Kayak dukun itu. Iya. Kayak dukun menaris, dia laris. Terus gimana hukum biasanya di masyarakat terus meyakini bahwa dia laris karena dia ke dukun. Iya. Nah itu hukum masyarakat yang meyakininya. Meyakini seorang yang meyakini dia itu laris karena dia ke dukun. Kalau dia nggak ke dukun dia nggak laris gitu. Jadi wajarlah dia laris, wong dia ke dukun kok gitu Pak ya. Anggapan ya itu gitu. Hukum perkataannya si orang tadi itu. Orang lain tadi ya. Ya. Meyakini pedagang itu laris karena dia ke dukun. Ya. Itu juga termasuk kesyirikan. Kita bukan pelakunya. Bukan. Kita hanya menilai seseorang yang usahanya laris dan kita dengar bahwa dia kedukun. Lalu kita mengatakan wajarlah dia laku, wajarlah dia laris, wong dia kedukun kok. Ini kalimat mengandung kesyirikan. Berarti dia menyetujui kan? Percaya. Secara tidak langsung dia percaya kalau mau laris ya kedukun. Oh, itu contohnya wajar ke orang laris wong dia kedukun. Nah, ini maka hati-hati ya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nampaknya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi di situ ada terkandung dalam kalimat tersebut ya, disadari atau tidak, dia meyakini bahwa memang dukun itu bisa membuat dagangan seseorang menjadi laris. Nah ini sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya itu Pak. Jadi itu nggak boleh itu. Terus gimana dong kalau gitu? Ada orang ke dukun laris. Lalu respon kita gimana tuh? Kenapa sih dia laris banget jualannya? Apa tuh respon kita? Kita dengar kalau dia ke dukun. Nggak ada orang nanya. Kita tahu ya, ada orang jualan laris banget dan udah rahasia umum kalau dia ke dukun gitu, rajin ke dukun. Terus ada orang konfirmasi ke kita, itu si Fulan itu kok laris banget dagangannya. Kita kira-kira jawabnya apa?
Nah, ya udah kita. Ini takdir dari Allah sudah gitu. Itu yang aman. Jangan ya wajar dia ke dukun kok. Nah, itu kan kata-kata wajar dia ke dukun dia laris. Oh, itu bahaya tuh. Nah, harusnya kenapa dia laku ya? Ya, yaitu ketentuan dari Allah Taala. Kalau Allah tidak izinkan laris nggak dagangannya? Enggak. Nah, jadi itu adalah min masyiatillahi azza wa jalla. Makanya dia laris. Katanya dia ke dukun. Saya dengar sih begitu. Apa gara-gara dukun ya larisnya? Enggak, gitu aja langsung bilang. Bukan karena dukun. Ketika kita, oh iya barangkali begitu. Nah, bisa. Kalau kita tahu kan, ya coba kalau antum ingin tahu persis tanya aja sama dia kan gitu. Nah, mungkin dia sholat tahajudnya bagus, ya, ibadahnya kenceng, sedekahnya kenceng. Nah, itu kan bisa jadi. Nah, maka lebih aman tanya aja langsung gitu ya. Saya nggak tahu persis gitu ya. Kalau dengar dia ke dukun, ya saya dengar juga gitu. Apalagi waktu saya ronda bareng sama dia cerita karena dia ke dukun ya kan dia tahu misalnya. Ya kita sampaikan aja. Nah itu. Tapi kalau dia laris karena dukun, nah itu jangan. Kita jangan mengiyakan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka tadi ya, maaf, kalimat terakhir kata saya Abdul Salam bin Barjas, wa mimma taqaddama yu'lamu anna hadat tauhida huwa awwalul wajibat. Dari apa yang sudah dijelaskan di atas tadi, kita ketahui bahwasannya tauhid itu merupakan kewajiban pertama, wa ahammul muhimmat. Ya, sesuatu yang sangat penting, wa huwa alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Yaitu ya sesuatu yang Allah tidak akan terima ya dari seorang pun agamanya ya selain agama tauhid ya. Yaitu Bapak sekalian, jadi tauhid ini sangat penting untuk terus menerus ya kita perbaiki, kita luruskan, jangan sampai ada kesyirikan, karena sekali kita syirik semua amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya baik, saya kira ini yang bisa kita bahas ya. Insyaallah nanti pada pekan yang akan datang kita akan memasuki judul baru yaitu Al-Mu'taqad As-Sahih fi Arkanil Iman ya. Akidah yang benar tentang rukun iman as-sittah yang 6 itu insyaallah. Baik, sementara ini mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.